Keras kepala. Radit memberikan kode pada Viola dan menaruh jari telunjuknya di bibir menandakan bahwa jangan berteriak. Radit melepaskan tangannya dari tubuh Nada perlahan, supaya tidak membangunkan Nada. Lalu turun perlahan dan mengenakan pakaiannya kembali. Menengok sebentar memastikan Nada tidur, merapikan selimutnya, kemudian berjalan perlahan keluar dari kamar. Klek. Radit menutup pintu kamar Nada sangat pelan-pelan. Radit, apa maksudnya ini? Viola sudah menatap Radit dengan wajah sangat marah. Aku jelaskan nanti di kamar. Ayo. Tanpa menunggu lama di depan kamar Nada, Radit segera menarik tangan Viola. Ada apa dengan Radit? Kenapa dia merangkul wanita itu seperti itu? Apa mereka habis bercinta? Tidak mungkin. Lalu sedang apa tadi Radit di sampingnya? Radit tidak pernah memalingkan hatinya dariku. Radit tidak mungkin melayani wanita itu. Radit sangat mencintaiku, dan dia melakukan apapun sesuai dengan apa yang aku perintahkan kepadanya. Apa yang dilakukan wanita itu sampai membuat Radit mau menemaninya? Sepertinya yang dikatakan oleh wanita di mall itu adalah benar. Aku memang harus hati-hati dengannya. Atau dia bisa menggagalkan rencanaku. Aku tidak bisa membiarkan ini. Hati Viola sangat tidak terima melihat Radit berada di samping Nada. Hatinya mendidih. Rasa takut di dalam hatinya mencuat. Kemarahannya bahkan sudah tidak tertahankan lagi. Klek. Radit membuka pintu kamarnya, lalu menarik Viola masuk ke dalam. Bicaralah di sini. Apa yang ingin kau katakan padaku? Radit bicara menatap langsung ke mata Viola. Aku tahu kau tidak suka melihat kebersamaanku dengan Nada. Tapi aku tidak ada pilihan, Viola. Kondisi Nada sangat lemah. Dia sedang hamil anakku sekarang. Aku hanya memastikan dia sehat-sehat saja. Anakku pun akan sehat kalau dia sehat. Dan aku sangat khawatir dengannya. Gumam Radit dalam hatinya sambil menatap ke mata Viola. Kenapa kau tidur dengannya seperti itu? Aku tidak ada pilihan lagi, Viola. Kau lihat bagaimana kemarahan Eyang, ibu dan ayahku. Radit masih menatap Viola dengan tatapan serius, dan seakan tak ada niat untuk merayunya. Kenapa dia melihatku seperti itu? Ini pertama kali terjadi dalam hidupku. Dia tidak pernah menatapku sedingin ini. Apa yang terjadi dengannya? Apa betul karena rasa khawatirnya akan kemarahan keluarganya? Aku masih belum paham. Viola enggan menerima alasan Radit dalam hatinya. Aku tidak mengerti dengan maksudmu. Apa hubungannya kemarahan keluargamu dengan kau bersikap seperti itu padanya? Viola sudah bertolak pinggang di depan Radit. Anak Viola, itu yang sedang aku coba buat. Keluargaku tak akan marah lagi dan akan memberikan kebebasan padaku sepenuhnya saat anak itu ada. Jawab Radit masih tetap dengan postur tubuh yang sama. Menatap Viola dan matanya yang menatap tajam mata Viola. Maafkan aku, Viola. Harus menyakitimu seperti ini. Tapi aku tak ada lagi pilihan. Aku mencintainya, Viola. Aku membutuhkannya. Aku juga tidak tahu kenapa seperti ini. Sekarang aku mungkin tidak akan jujur padamu. Tapi perlahan, aku akan bicara denganmu dan meminta izin padamu untuk menjadikannya istriku juga selama-lamanya. Mungkin aku adalah laki-laki paling kejam di dunia ini, karena aku menyakiti wanita yang paling baik sepertimu, Viola. Kau boleh mengutukku karena ini. Kau boleh memakiku karena ini. Aku sungguh tak kuat berbicara seperti ini padamu. Maafkan aku melukaimu, Viola. Gumam Radit di dalam hatinya. Mencoba untuk tetap kuat untuk bicara dengan Viola seperti sekarang. Tapi dorongan hasrat untuk menjaga anak dan ibu dari anaknya membuat Radit tak lagi bisa untuk tidak memperdulikan Nada. Secara tak sadar, Radit mulai memprioritaskan Nada dalam pikiran dan hatinya. Bisakah kau buang wanita itu?
Biar aku carikan kau wanita lain yang bisa menjadi ibu dari anak kita nanti. Aku harus bisa membuang wanita itu secepatnya. Dia terlalu berbahaya. Aku tidak terlalu mengenalnya. Tapi sejak awal melihatnya, aku sangat tidak menyukainya. Apalagi caranya mencari muka pada keluarga ini. Menjijikkan. Gumam Viola dalam hatinya yang sudah tak rela lagi Nada berada di dekat Radit. Bisa saja kalau kau ingin melakukan itu. Tapi aku rasa, aku tak akan bisa mensponsorimu untuk fashion show di Jepang setelah kita membuangnya. Apa kau paham maksudku? Apa Radit? Kau mengancamku? Bukankah kau sudah berjanji akan membiayai semuanya? Viola sudah melotot marah. Tidak, tanpa akses keuangan dari keluarga Prayoga. Akses keuanganku akan dihentikan setelah aku membuangnya. Masih dengan tatapan dingin, Radit menatap ke arah Viola. Gila. Kalau begini ceritanya, aku tidak mungkin bisa mencapai impianku menjadi desainer nomor 1 dunia dalam waktu 1 tahun. Lagian apa sih peduliku? Yang terpenting bagiku sekarang adalah aku harus bisa menang dan menjadi yang terbaik. Baiklah, aku akan membiarkannya tetap tinggal bersama kami asalkan dana keluarga Prayoga tetap mengalir. Dan bisa aku gunakan untuk kebutuhanku. Kesal. Rasa di dalam hati Viola semakin tak tertahankan. Tapi tak ada yang dapat dilakukannya sekarang selain membiarkan Nada tetap menjadi istri kedua suaminya. Demi impian terbesarnya. Baiklah Radit, aku mengerti bagaimana kesulitanmu sekarang. Aku tidak akan mengeluh lagi padamu. Tapi izinkanlah aku pergi ke Thailand weekend ini. Aku ingin mengamati cara berpakaian terbaru orang-orang Asia Tenggara. Dan di Thailand, aku bisa mendapatkan banyak inspirasi. Aku butuh itu untuk persiapan fashion show di Jepang. Pinta Viola akhirnya. Aku tidak mau rugi 2 kali, Radit. Aku muak melihat permainan keluargamu yang masih berusaha untuk mendapatkan seorang anak keturunan. Aku ingin berlibur ke Thailand, supaya aku bisa bertemu Alexei yang sedang melakukan proyek video terumbu karang bawah laut. Lebih baik aku berlibur daripada aku harus menghabiskan waktuku melihat wajahmu dan menanggapi semua kebodohanmu. Aku benci sikapmu yang terlalu penurut kepada keluargamu. Gumam Viola di dalam hatinya, yang memang tidak menyukai sikap Radit yang selalu menuruti keinginan orang tuanya. Radit mengangguk. Pergilah Viola. Aku memberikanmu izin. Berapa lama kau akan pergi? Senin aku akan kembali. Aku akan pergi Kamis 1 Jumat. Nanti aku akan mengabarimu. Bagaimana? Tanya Viola yang saat ini sudah mulai mereda emosinya dan bisa diajak bicara. Radit mengangguk. Aku mengizinkanmu pergi. Tapi tolong dikontrollah pembelajaanmu Viola. Aku belum sepenuhnya memegang kendali keuangan keluarga Prayoga. Jangan sampai ayahku mencurigaimu lagi. Aku tidak melarangmu untuk membeli apapun kebutuhanmu. Tapi untuk sekarang, cobalah menahan diri dulu sampai aku berkuasa penuh atas semua keuangan. Apa kau mengerti maksudku? Kau ingin membatasiku, Radit. Viola sudah terlihat marah kepada Radit. Radit menggeleng. Semua ini tergantung padamu, Viola. Kalau kau pergi ke Thailand dan pengeluaranmu di luar batas wajar menurut Bambang, ayahku, dia bisa saja memfreeze akun keuanganku. Dan itu artinya, aku tidak akan bisa menjadi sponsormu untuk fashion show di Jepang.